الحكمة مفعة لتسعين بعد المئة من الحكم العطائية قال الإمام أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا بعلومه وأسراره. Imam Ahmad ibn Athaillah Asy-Syakandari rahimahullah di dalam hikmah yang ke-190 masih meneruskan pengajian minggu lalu. La tamudanna yadaka ila akhdhi minal khalaiq li antaro anal mu'tiya fihi maulaka fa idza kunta kadzalika fakhudh ma wa faqa ilmu. La tamudanna aja ngulurakeun sira yadaka ing tangan sira ila akhli minal khalaiq maring ngalap saking pirang-pirang makhluk ila an antaro yenta ningali anal mu'si'ing satuhune zat bihim ing dalem yasi khalaik maulaka ing pangeran sirang fa iza lakunta maka tatkala ana sira kadzalika iku kaya mengkonon mulahiran fahuzma wafaka maka ngalep sira ma wafaqo ing barangkali nutuni ing sirah ilmu apa ilmu ailata mudayadaka tegese aja ngulurakeun sira ing tangan sira ayuhal murid eling murid al mutajaridu kang lepasnya siman kang lepas mergawe ila akhzi mari ngalap minal khalaik saking pirang-pirang makhluk ila bisyartina kejaba kelawan syarat loro asaro nyarahaken ki musonib ilal aula maring syarat kang awal bikaulihi kelawan pengandikane ki musonib ila antara maring yen taningali anal muti ing satuhune zat kang paring bihim ing dalam ya si kholai maulaka iku pangeran sira pala taro maka ora ningali al-a'ta'a ing paparing allazi yasilu kang tumeka yasi allazi ilaika maring sira ila minhu angin saking Allah wa anal khalqa lan satuhune makhluk asbabu iku pirang-pirang sebab wa wasa'itu lan pirang-pirang pelantara pala ta'liku maka jatuh mantil qoblaka ing dalam kedua dalam hati sirabihin wa asarolan nyarahaken ki musonib ilasani maring syarat kang kapingdo dikaulihi kelawan pengandikane ki musonib fahuzma wafaka fahuzma maka ngalep sira mawafako ing barangkang nutuni kaing sira ilmu apa ilmu ay ala akhzihi tegese ngatasé ngalep yasimma wal muradu lan utawi kang den karepakeun ilmu zahiriku ilmu kang bangsal kang zahir
Bi Allah tafuzu kelawan yen ta orang ngaleup sirah. Ilaman ilamin yadim angin saking tangane mukallafan ing mukallaf kang mukallaf rasyidin kang pinter taki kang bertakwa wa ilmu batin lan ilmu batin bi Allah takhza ila makana kalawan yen ta orang ngarep sira ila makana angin barang kang ana ala qadri hajatika ingat sekira-kira hajat sira bi ghairi istisrafa nafsi kalawan seliyane ngepri mundaline nafsu. Al hikmatu mufi'atu litis'in ba'dal mi'a minal hikamil ata'iyah qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. La tamudanna yadaka ila akhdhi minal khala'i. La tamudanna yadaka ila akhdhi minal khala'i. La tamudanna, janganlah engkau ulurkan tangan engkau ila akhdi minal khalaqi, kepada mengambil sesuatu daripada makhluk, illa antaro annal mu'tiya fihi maulaka, kecuali bahwa engkau melihat dengan mata engkau, mata hati engkau, kepada mengambil sesuatu daripada tangan makhluk, kecuali engkau melihat dengan mata hati engkau bahwa yang memberi mereka adalah Tuhan engkau. Maka pengajian minggu lalu, la tamudanna yadaka ila akhdhi minal khalaqi, janganlah engkau ulurkan tangan engkau kepada mengambil sesuatu daripada tangan makhluk, kecuali bahwa engkau melihat dengan mata hati engkau bahwa yang memberi pada mereka itu adalah Tuhan engkau. Maka inti daripada pengajian minggu lalu, saking lemahnya keimanan kita, saking tipisnya i'tikad kita kepada Allah, i'tikad kita bisa rusak hanya karena ada makhluk Allah yang berbuat baik kepada kita. Ternyata perbuatan baik daripada seseorang itu bisa menjadi racun bagi hati kita. Perbuatan baik daripada seseorang itu bisa melunturkan keimanan kita di hadapan Allah. Maka pengajian malam ini masih menjelaskan pengajian minggu lalu. La tamudanna yadaka, jangan engkau ulurkan tangan engkau ila akhdhi minal khalaqi, daripada pemberian makhluk, illa antaro, sebelum mata hati engkau melihat annal mu'tiya fihim, bahwa yang memberi terhadap engkau maulaka, yaitu adalah Tuhan engkau. Di mana kita terpengaruh ketika ada orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita, ketika ada seseorang yang sering ngasih kita hadiah, sering ngasih kita uang, alhasil bisa hancur keimanan kita di situ.
Kenapa? Karena yang kita syuhud, yang kita lihat, yang memberi itu adalah makhluk. Ketika akidah kita, i'tikad kita bahwa yang memberi itu adalah makhluk, bahwa yang memberi itu adalah makhluk, maka di sinilah rusaknya hati kita. Sepatutnya dalam pengajian minggu lalu itu seperti apa? Ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, dia sering membantu kita, dia sering ngasih hadiah kepada kita, dia sering ngasih uang kita, dia sering membantu kita sedang kesusahan, maka jangan engkau terima uang tersebut. Sebelum engkau lihat, illa antaro, sebelum engkau lihat dengan mata hati engkau bahwa yang memberi itu adalah Allah, bahwa yang memberi itu adalah Allah, maka orang tersebut hanya asbabu, hanya sebab. Maka orang tersebut hanya wawasa, itu hanya pelantara yang Allah tunjuk untuk memberi kepada kita. Kenapa di sini ketika akidah kita tidak mensyuhud, tidak melihat bahwa yang memberi itu adalah Allah, ketika orang tersebut memberi kita uang, ketika orang tersebut membantu kita, ketika orang tersebut memberi kita hadiah, kenapa kita harus melihat Allah di situ? Karena bila mana yang kita lihat adalah orangnya, ini ditakutkan. Kita tunduk terhadap orang tersebut, dan kita takut kehilangan orang tersebut, dan kita puji orang tersebut, kita agungkan orang tersebut jauh melebihi kita mengagungkan Allah. Maka anta muda yadaka ila akhi, janganlah kamu ulurkan tangan engkau kepada mengambil sesuatu daripada makhluk, kecuali bahwa engkau melihat dengan mata hati engkau bahwa yang memberi pada engkau itu adalah Tuhan engkau. Maka bila mana engkau melihat dengan mata hati engkau bahwa yang memberi adalah Tuhan engkau dengan melalui pelantara tangan makhluk tersebut, maka faiza kunta kadzalika fakhuzma, maka ambillah sesuatu daripada tangan makhluk tersebut. Jadi ketika kita dibantu oleh seseorang, ketika kita diberi hadiah oleh seseorang, atau kita mempunyai pelanggan membeli dagangan kita, maka jangan diambil uang tersebut. Jangan diambil dulu uang tersebut. Jangan diterima dulu uang tersebut sebelum kita lihat dengan mata hati kita bahwa yang memberi kita ini adalah Allah, bahwa orang tersebut hanyalah pelantara dan hanya asbabun, hanya seseorang yang ditunjuk Allah untuk mengantarkan rezeki kepada kita. Maka ini akidah, i'tikad dalam pengajian minggu. Ijawab pada alaika ayuhas salik malun an ama bihi alaika sasun falatahuzuhu ila bisyarqain. Apabila datang kepadamu wahai seorang salik. Siapa salik? Salik ini adalah kita. Orang yang hendak merubah dirinya, membenarkan dirinya untuk datang kepada Allah, maka itu adalah salik. Orang yang hendak merubah dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah orang-orang salik. Apabila datang kepadamu wahai seorang salik, datang kepadamu yaitu harta, baik melalui sedekah datangnya, atau melalui hibah datangnya, atau melalui hadiah datangnya, atau keuntungan daripada jual beli atas dagangan engkau. Datang kepada engkau wahai salik yaitu harta. Maka yang memberi harta tadi atas engkau, kita diberi sedekah oleh seseorang, atau kita diberikan modal usaha oleh seseorang, atau kita dibantu oleh seseorang, fala tahuzhu, jangan engkau ambil.
Jangan engkau ambil harta tersebut. Jangan engkau ambil harta tersebut. Jangan engkau ambil sedekah tersebut. Jangan engkau ambil hadiah tersebut. Jangan engkau ambil bantuan modal usaha tersebut. Atau jangan engkau ambil keuntungan daripada jual beli tersebut. Jangan engkau ambil kecuali ada 2 syarat. Baru kita boleh mengambilnya. Artinya kalau ada 2 syarat ini terpenuhi, maka ambillah. Al-awal yang pertama, syarat yang pertama dalam pengajian minggu lalu, anta takila annal mal alazi wasala ilaik min indillahi ta'ala wa anasasal ladzi an'ama bihi alaika wasilatun minhu. Yang pertama syaratnya, kita boleh mengambil harta tersebut, kita boleh mengambil uang tersebut, kita boleh mengambil keuntungan tersebut, bahwa engkau mengiktikadkan. Iktikad itu ranahnya ada di dalam hati. Iktikad kita yakini dengan bulat bahwa harta yang sampai kepada tanganmu itu dari Allah datangnya. Dan orang yang mengantarkan harta tersebut kepadamu itu hanya asbabun, hanya sebab dan hanya pelantar. Maka ini syarat yang pertama. Wa ila saratil wasilatu hijaban bainaka wa bainallah. Jika tidak demikian i'tikad engkau, keyakinan engkau, bila mana keyakinan engkau tidak demikian, jika tidak seperti tadi i'tikad engkau, maka jadilah pelantara tersebut, jadilah asbab tersebut, jadilah orang tersebut yang mengantarkan rizki kepada kita. Maka orang tersebut akan menjadi dinding penghalang kita kepada Allah. Akhirnya apa? Kita akan jatuh kepada cinta kepada pengantar. Akhirnya kita akan tergantung kepada pengantar tersebut. Akhirnya kita berserah diri kepada pengantar tersebut. Akhirnya apa? Kita lebih takut kepada makhluk daripada Allah. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, senantiasa berbuat baik kepada kita, bila mana i'tikad kita tidak meyakini bahwa orang tersebut hanya wawasang itu, hanya pelantara, hanya asbabun, hanya sebab. Bila mana i'tikad hati kita tidak demikian, dikhawatirkan kita akan mencintai pelantara tersebut, kita akan mencintai orang tersebut, dan kita akan tergantung kepada orang tersebut, dan kita takut orang tersebut jauh daripada kita, dan kita lebih mengagungkan orang tersebut, kita lebih mengagungkan orang tersebut. Ini yang dikhawatir Allah. Misalkan ada orang senantiasa memberikan modal usaha kepada kita, terus dia berbuat baik kepada kita. Bila mana yang kita syuhud, yang kita lihat ini adalah pelantaranya, orangnya tersebut, maka akhirnya kita akan bergantung kepada pelantara tersebut. Kita akan bersandar kepada orang tersebut, dan kita akan berserah diri kepada orang tersebut. Maka itulah yang dikatakan oleh para alim ulama, tergantungnya hati kepada makhluk. Karena kita meyakini bahwa orang tersebutlah yang mendatangkan rizki kepada kita. Akhirnya apa? Orang tersebut mau baik mau buruk, pasti kita benar. Dan orang tersebut mau bertingkah seperti apapun, pasti kita benar. Ini yang dikhawatirkan. Lupa kita yang sebenar-benarnya yang ngasih kita, yaitu Allah.
Wa ila saratil wasilah hijaban bainaka wa bainallah. Jadilah pendinding, jadilah penghalang si fulan tersebut. Karena si fulan tersebut sering ngasih kita hadiah, karena si fulan tersebut sering membantu kita, karena si fulan tersebut sering memberi uang kepada kita. Jadilah hijab bagi kita antara kita dengan Allah. Jadilah dinding bagi kita sehingga kita lupa kepada Allah. Fataka'u fi kaba'i zunub min ma'asi qulub wa jawari. Kalau kita sudah terdinding dengan Allah, kita hanya bisa menyaksikan pelantaranya tersebut. Akhirnya kita lupa syukrillah, kita lupa bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita hanya melihat dan menyaksikan pelantara inilah, orang inilah yang memberikan kita rizki, orang inilah yang memberikan kita rizki, orang inilah yang memberikan kita rizki, ini akan membuat kita jatuh kepada dosa yang begitu besar, baik dosa hati ataupun dosa anggota. Nah, akibat kita terdinding tadi, kita akan terjatuh ke dalam dosa. Contohnya apa? Dalam pengajian minggu lalu, dosa mislul mudahana. Seperti apa mudahana itu? Kita segan meluruskan dia kalau dia salah. Kenapa? Karena dia sering berbuat baik kepada kita. Iya kan? Misalkan ada orang yang sering berbuat baik kepada kita, ya kan? Waktu maghrib aja saking gak enaknya ninggalin dia, ngobrol ngopi di warung, kuatan, nggak jadi itu sholat maghrib. Nah, ini namanya mudahan. Jadi kita lebih tergantung kepada orang tersebut, sampai kita melupakan bahwa yang memberi kita itu adalah Allah. Dia hanya pelantara, hanya wawasa itu, hanya sabab asbabun, hanya sebab yang Allah tunjuk untuk mengantarkan uang kepada kita. Akhirnya kita bergantung kepada orang tersebut. Dan ketika orang tersebut merengut aja, udah acak-adut gitu. Udah ketakutan. Apalagi kalau majikan merengut, udah ketakutan. Kalau dundungan kita itu merengut, udah ketakutan. Kenapa? Karena kita bergantung kepada dia. Ketika kita bergantung kepada dia, ya kan? Ngobrol kita ibaratnya habis asar sama majikan. Saking enak-enaknya nemenin majikan. Azan asar aja kita takut rasanya ninggalin majikan. Padahal itu si majikan mau kita sholatin gak bakalan kenapa-napa. Karena hawa kita terlalu tinggi, rasa takut kita terlalu tinggi, iya kan? Akhirnya kita lebih mementingkan nemenin majikan ketimbang sholat. Maka inilah yang disebut mislul mudahan. Maka salah pun majikan kita, pasti kita benerin. Berarti kita sudah maksiat mudahan. Segan kita untuk menegur, karena selama ini dia sering membantu kita. Itulah akibatnya bila mana kita tertindih oleh Allah. Maka i'tikad kita, la tamudanna yadaka, jangan engkau ulurkan tangan engkau ila akhdhi minal khalaik, daripada pemberian tangan makhluk. Ila antaro, sebelum engkau melihat dengan mata hati engkau, annal mu'tiyabihim, bahwa yang memberi rizki tersebut kepada engkau maulaka, yaitu Tuhan engkau melalui pelantarannya. Akhirnya kita jadi budaknya makhluk, dan hati kita itu tergantung kepada makhluk. Ini yang ditakutkan oleh Imam Ahmad Al-Qaim. Sumatang zusanian ila tariki lazi wa sholat mal ila zalika sahas. Kemudian engkau pandang yang kedua kepada jalan yang sampai itu harta kepada orang tersebut.
namanya. Dan penyakit yang kedua, tadi penyakit yang pertama itu penyakit mudahan. Ketika kita tidak pernah melihat Allah, ada orang nganterin duit kepada kita, ada orang ngasih uang kepada kita, yang kita lihat orangnya. Padahal orang itu hanya, wawasa itu hanya pelantara yang Allah tunjuk untuk mengantarkan uang kepada kita. Ketika yang kita lihat itu adalah orangnya, maka kita akan lebih bergantung kepada orang tersebut. Kita akan lebih takut kepada orang tersebut. Dan hati kita pasti bersandar kepada orang tersebut. Ketika hati kita bersandar kepada orang tersebut, ini akan dikhawatirkan kepada dosa mudahanah kepada diri kita. Yaitu kita akan selalu membenarkan orang tersebut walaupun orang tersebut salah. Lalu majikan anak buah, di mata anak buah itu majikan selalu ini namanya mudahan. Itu maksiat, itu dosa. Nggak bisa kita yufariqu bainal haqqi wal batil, nggak bisa melihat perkara hak dan batil. Dan penyakit yang kedua yaitu penyakit an-nifaq. Bila mana kita melihat bahwa yang memberi kita rizki itu adalah makhluk. Bila mana kita melihat yang memberi bantuan kepada kita adalah fulan bin fulan, kita nggak melihat dia hanya pelantara, maka kita akan terjatuh kepada an-nifaq, yaitu munafik. Apa itu munafik? Ini sifat anak buah di hadapan majikan. Selalu menampakkan kesenangan di hadapannya, selalu menampakkan kegembiraan di hadapannya, menampakkan pujian di hadapannya. Padahal hatinya nggak nyaman, padahal hatinya geremet, padahal hatinya ngeberontak, tapi takut nggak dikasih duit lagi. Ini namanya munafik. Bila mana kita melihat ada orang sering ngasih duit kita, orang sering membantu kita, dan yang kita lihat bahwa yang memberi uang tersebut adalah fulan bin fulannya, kita nggak melihat bahwa dia adalah pelantara yang Allah tunjuk untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Bila mana i'tikad kita demikian, kita dikhawatirkan jatuh kepada dosa an-nifaq, yaitu dosa munafik. Apa itu dosa munafik? Kita selalu pura-pura gembira di hadapan majikan. Kita selalu pura-pura senang, pura-pura welcome di hadapan majikan, pura-pura nyaman di hadapan majikan. Kita tersenyum ketika di hadapan majikan, pada hati kita melihat majikan kayak tai. Gondok aja ngeliat majikan, ya kan? Gondok aja ngeliat majikan. Nah, inilah yang tertinding dengan Allah. Karena munafik itu diambil daripada kata nafiko. Munafik itu diambil daripada kata nafiko. Nafiko itu apa? Hewan sejenis tikus. Nafiko yarbu, hewan sejenis tikus yang mempunyai 2 liang. Ada di Arab itu nafiko itu hewan sejenis tikus yang mempunyai 2 lubang. Kadang kala dia keluar daripada lubang depan dan bersembunyi daripada lubang belakang. Dia menampakkan 2 wajah. Inilah yang dikatakan nafiko yarbu, munafik. Maka orang yang menampakkan 2 wajah itulah orang yang munafik. Di hadapan kita tersenyum padahal hatinya menyimpan kebusukan. Di hadapan kita bergembira padahal hatinya menampakkan kebencian. Itulah orang-orang munafik. Kita melihat bahwa yang memberi kita rizki tersebut adalah makhluknya, adalah pelantaranya. Hanya karena makhluk atau manusia tersebut sering membantu kita, dikhawatirkan bila mana i'tikad kita tidak melihat bahwa itu datangnya dari Allah, maka kita dikhawatirkan jatuh kepada penyakit yang kedua, yaitu munafik an-nifaq. Ya kan gitu semua. Ini pasti di depan bos mas pura-pura.
apalagi di depan bos nih. Wah, pura-pura rajin. Bos nggak ada, tidur sampai kardus, ya kan? Ya mau nggak mau ini kita banget. Dan penyakit yang akan datang bila kita melihat makhluk, penyakit yang akan datang bila mana kita melihat pelantaranya. Waria, yaitu riya. Riya beribadah kepada Allah. Tujuannya itu dalam hati supaya Fulan bin Fulan tambah sayang kepada aku, supaya Fulan bin Fulan tambah hormat kepada aku, biar banyak lagi Fulan bin Fulan ngasih duit kepada aku. Ya kan? Misalkan gini, ada orang sering berbuat baik kepada kita, sering ngasih duit kepada kita, ya kan? Ya kan? Apalagi ada orang sering berbuat baik kepada kita, ya kan? Sering ngasih hadiah kepada kita, sering membantu kepada kita. Ini dikhawatirkan kita ini akan riya beribadah kepada Allah. Akhirnya kita yang tadinya jarang sholat di depan bos, di depan junjungan mah sholatnya lagi, ya kan? Supaya apa? Supaya dipakai. Padahal lagi nggak ada majikan, nggak ada bos, nggak ada orang yang senantiasa ngebantu kita, biasa aja ibadah. Ketika ada seseorang tersebut, kita ibadah jadi luar biasa. Yang tadinya ibadah kita nggak ada bos, nggak ada majikan, ibadah biasa aja. Ketika ada majikan dan lain-lain, geraknya udah berbeda, geriknya udah berbeda, khusyuknya juga berbeda. Inilah riya dengan Allah. Ini penyakitnya. Bila mana kita melihat yang memberi rizki kepada kita daripada tangan makhluk tersebut adalah Fulan bin Fulannya. Kita tidak mengiktikadkan bahwa Fulan bin Fulan ini hanyalah pelantara untuk mendatangkan rizki kepadaku dari Allah. Maka inilah yang akan datang kepada penyakit hati kita, yaitu riya. Beribadah kepada Allah tujuannya dalam hati supaya Fulan bin Fulan tambah sayang. Beribadah kepada Allah tujuannya supaya Fulan bin Fulan tambah hormat kepadaku, biar banyak lagi ngasih duit kepadaku. Akibatnya ini daripada salah akibat, karena salah dalam beriktikad. Dan watasanu, kepura-puraan, wa ghairiha, dan banyak lain-lainnya. Nah, inilah akibatnya. Akhirnya tidak menjadi hamba Allah lagi kita. Jadi hamba Fulan bin Fulan. Akhirnya kita tidak takut kepada Allah lagi, takut kehilangan Fulan bin Fulan. Akhirnya kita tidak takut lagi Allah berpaling kepada kita. Yang kita takutkan Fulan bin Fulan tersebut berpaling kepada kita. Karena kita anggap selama ini dia segala-galanya bagi kehidupan kita. Karena dia anggap selama ini, kita anggap selama ini dia sering membantu kita, memberikan modal usaha kita dan lain-lain. Akhirnya apa? Kita menjadi hambanya Fulan bin Fulan. Kita tidak menjadi hambanya Allah lagi. Yang tadinya kita ibadah biasa-biasa saja, ketika Fulan bin Fulan datang ikut sholat bersama kita, sholatnya geraknya berubah, jadi tambah pura-pura khusyuk. Yang tadinya habis sholat nggak jikiran, jadi jikiran. Ini berarti ibadah yang kita lakukan seketika kita menghamba kepada Fulan bin Fulan, dohirnya aja kita sedang sholat, padahal hati kita sedang sujud kepada makhluk tersebut. Ini yang dikhawatirkan. Jadi itulah i'tikad yang salah, keyakinan hati yang salah, yang perlu diluruskan. Bahwa nikmat itu dari Allah dan milik Allah. Fulan bin Fulan itu hanya orang yang ditundukkan oleh Allah untuk mengantar sesuatu kepada kita. Dan Allah bisa
menunjuk orang lain selain Fulan bin Fulan itu untuk mengantar nikmat kepada kita. Banyak jutaan makhluk. Allah bisa nunjuk siapapun. Jangan takut Fulan bin Fulan tersebut hilang dari hadapan kita. Jangan takut si Fulan bin Fulan tersebut hilang di hadapan kita. Maka mau sebaik apapun orang tersebut kepada kita, waktunya kita sholat ya sholat. Mau sebaik apapun orang tersebut kepada kita, ketika kita sholatnya biasanya seperti itu, ya biasa seperti itu. Jangan di hadapan bos, di hadapan orang yang senantiasa baik kepada kita, wah sholatnya pura-pura khusyuk, jikirannya dilama-lamain. Ini enggak boleh. Itu namanya riya. Allah bisa menunjuk siapapun selain daripada Fulan bin Fulan tersebut untuk mengantar nikmat kepada kita, untuk mengantar rizki kepada kita, untuk mengantar uang kepada kita. Banyak makhluk Allah, jutaan makhluk Allah. Allah bisa tunjuk siapapun jua, bukan hanya Fulan bin Fulan saja. Maka jangan takut sama Fulan bin Fulan, yang kita harus takut sama Allah. Ada bos biasanya nggak sholat jadi sholat. Ya kan? Ada majikan biasanya nggak sholat, sholat. Biasanya nggak jikir, habis sholat jikiran, banyak lagi jikiran, nggak di alam. Nah itulah syarat yang pertama karena wasyartiha ada dua syarat. Bisyartina ada dua syarat. Itulah syarat yang pertama. Kita boleh mengambil sesuatu daripada orang lain tadi, tapi kita i'tikadkan dalam hati kita bahwa hadza min indillah, ini dari Allah. Fulan bin Fulan ini hanya rasulun minallah, hanya utusan daripada Allah. Ngerti? Kita boleh nih mengambil bantuan daripada orang lain, mengambil uang daripada orang lain. Ada orang lain mau memberikan modal usaha, kita ambil, nggak jadi masalah. Ngerti? Tapi dengan syarat i'tikad dalam hati kita, hadza min indillah, ini dari Allah. Fulan bin Fulan ini hanya rasulun minallah, utusan daripada Allah. Ini ngerti? Udah tuh, ini syarat yang pertama. Asani, syarat yang kedua, boleh kita ambil bantuan tadi, harta tadi, uang tadi, dan lain-lainnya. Anta'lama hukma syar'i fi zalikal mal, bahwa engkau mengetahui hukum syariat pada harta tersebut. Ini syarat yang kedua. Mengambil duit gua dalam agama mah ada aturannya. Kita nerima duit itu ada aturannya. Kita dagang cilok, dagang somai, ketika ada yang beli, ya kan? Kita terima itu duit daripada pemberi, itu ada aturannya. Ketika kita memakai aturan tersebut, itu jadi ada pahala bagi kita. Sholat ibadah bukan hanya sholat aja. Ibadah bukan hanya zikir aja. Ketika kita ngambil uang daripada hasil dagangan kita, itu bisa menjadikan ibadah bagi kita. Bila mana dengan gimana caranya? Kita dagang somai, kita dagang bakso. Ada yang beli, bang, beli bakso. Yang kita ambil dulu. Syarat yang pertama, Allah ini mengantarkan rezeki melalui si fulan. Ngerti? Gitu. Jadi ibadah. I'tikad nggak harus diucapkan, bang, boleh. Ntar orang mau beli somai, taruh, mau lihat dulu. Wah, lama. Ketika kita paham, kita sampai, udah sah gitu di situ, ngerti? Paham kita udah sampai nih, ya udah sah. Nggak harus ada ikrar di dalam hati. Ketika kita menggunakan aturan agama dalam akad jual beli, di sini akan menimbulkan pahala dan ganjaran bagi kita. Barangkali di situ yang bisa mengantarkan kita nanti ke surganya Allah.
Inilah apa-apa harus dengan ilmu. Nah, syarat yang kedua, anta'lama hukma syar'i fi zalikal mal, bahwa engkau mengetahui hukum syariat pada harta tersebut. Kita mesti tahu bagaimana pandangan agama pada itu harta. Fatangzuru awalan, yang pertama-tama pada engkau pandang. Pertama-tama pada engkau pandang fi ainil malil ladzi wasalat ilaik. Pandang dulu hartanya yang sampai itu kepada kamu. Hal huwa mimma azinahu syar'u fi ismalil aula. Adakah itu harta syariat mengizinkan memakainya atau tidak? Harta tersebut itu syariat agama mengizinkan untuk menggunakannya atau tidak? Ini syarat yang kedua. Pandang dulu hartanya. Apakah agama ini mengizinkan menggunakannya atau tidak? Seperti misalkan kita laki-laki nih. Misal kita laki-laki, ada seseorang yang memberi kita baju. Baju yang terbuat daripada sutra. Baju semuanya terbuat daripada baju koko atau baju kemeja yang terbuat dari sutra. Kan laki-laki haram memakai sutra. Ya kan? Nah, ini kan bertentangan dengan agama. Bertentangan dengan syarat. Ngerti? Bertentangan dengan syarat. Kita lihat dulu ini bila mana kita gunakan, ya kan? Dibolehkan sama syarat atau dilarang sama syarat. Kita pandang tuh hartanya. Ketika ini tidak diperbolehkan sama syarat, maka kita ngerti? Sutra lelaki nggak boleh. Makanya kalau pakai kain tuh ada kain lamir, kain jebing bugis ya. Terus kain BAS segala macam yang master patch itu nggak boleh tuh. Karena full sutra itu. Kalau yang royal, yang ininya bawah-bawahnya boleh baru. Karena masih sebagian. Kalau yang masih udah master patch itu semuanya itu full sutra itu nggak boleh laki-laki. Atau ada orang yang memberi jam tangan dari emas kepada seseorang laki-laki. Dan laki-laki haram menggunakan emas. Jangan berpikir, ini hakikatnya dari Allah. Ngerti? Pakai aja lah, emang hakikatnya dari Allah. Orang tersebut hanya pelantara nganterin emas jam tangan dari gua. Nah, itu satu syaratnya benar. Karena syarat yang pertama, tapi syarat yang kedua dia tidak lolos. Karena harus sesuai dengan syarat. Apakah syarat ini memperbolehkannya atau syarat ini melarangnya. Sedangkan jam tangan yang terbuat dari emas ini kan secara syar'i ini melarangnya. Maka jangan diambil. Jadi yang pertama yang kita pandang dulu adalah hartanya. Apakah kita boleh memakai harta itu atau dilarang dengan syarat harta tersebut? Ini yang kedua yang harus kita pandang. Sumatang zurusanian ila tarikil ladzi wasala mal ila zalika sahas. Kemudian engkau pandang yang kedua kepada jalan yang sampai itu harta itu kepada orang. Kita pandang lagi. Orang ini di mana dapat hartanya? Wah, ribet amat ini ya. Orang ini di mana dapat? Takutnya lu jual beli motor lu beli itu motor nggak taunya dia habis maling, ya kan? Akhirnya lu beli itu karena murah, akhirnya lu yang digedingin. Ngerti? Inilah agama saking baiknya mengatur manusia. Yang kedua syaratnya kita memandang lagi. Orang ini di mana dapat harta itu? Di mana dapat duit itu?
Izrubbama kana maksuba. Karena kadang-kadang itu harta bisa hasil daripada rampasan atau rampok atau korupsi. Auriswatan atau hasil sogok menyogok. Ausyarikoh atau hasil curi atau hasil menipu. Au ghairiha minal haramat, daripada yang diharamkan oleh Allah. Kita lihat dulu syarat yang pertama ketika kita mau mengambil bantuan daripada orang, ya kan? Misalkan gini, kita lagi sedang susah-susahnya ini, ada orang gak dikenal tiba-tiba datang kepada kita, lu mau modal usaha, sini gua usah modalin, cuman bagi dua ntar hasilnya. Satu yang kita syuhud, ini datang daripada Allah, ngerti? Melalui jalan orang tersebut. Ini. Dan yang kedua, kita lihat dulu orang tersebut mendapatkan harta tadi dari mana? Apakah dari hasil mencuri? Apakah hasil dari korupsi? Nah, nanti ini syarat yang kedua. Nah, jadi hartanya sudah kita pastikan kehalalannya dan syariat udah membolehkan kita memakainya. Kemudian kita tengok lagi, masih nengok lagi baik. Orang ini di mana mendapatkannya sehingga menyerahkannya kepada kita. Dari mana dia dapat duitnya? Oh, dia itu emang kerja, punya usaha dan lain-lain. Ya udah kita karena bila mana nggak kita lihat orangnya, udah tahu dia kerja nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah setiap kali nganggur, punya duit 100 juta mau dikasih ke kita modal usaha bareng-bareng. Udah tahu kita tahu latar belakang orang tersebut, tukang palak, tukang begal, tukang segala-gala macam, maka jangan diambil. Nah, summa tangzuru salisan, kemudian yang ketiga engkau pandang ila zati sahas, kepada diri orangnya. Yang memberi itu hal huwa mukallaf, adakah yang memberi itu orang yang mukallaf? Misalkan balik, berakal. Jangan ada bocah kecil ngasih duit kepada lu ambil lu, ya boleh. Karena bukan mukallaf. Ngerti? Emang secara hakikat itu ngasih duit anak kecil kepada kita itu dari Allah, ini benar. Ngerti? Syarat yang kedua kita lihat ini orangnya mukallaf atau berakal atau enggak. Ini anak kecil ngasih duit 100.000 sama kita, berarti haram kita untuk mengambil. Atau orang gila datang-datang bawa duit 1 juta ngasih duit kepada kita, ini enggak boleh. Ngerti? Karena yang harus kita lihat itu mukallaf. Adakah yang memberi ini orang yang mukallaf atau balik atau berakal? Maka anak kecil nggak boleh. Belum diterima jual belinya kalau anak-anak kecil, karena belum mukallaf. Ataukah orang ini mukallaf tapi tidak rasyidun? Orang ini orang rasyid. Aula atau tidak? Ada orang yang balik atau berakal, tapi orang ini tidak boleh menggunakan harta. Ada orang udah balik, udah sempurna akalnya, tapi orang tersebut nggak boleh menggunakan harta. Itu namanya rasyid. Karena hartanya itu dalam pengawasan pengadilan misalkan. Contohnya karena orang ini banyak utang di mana-mana, akhirnya dia nggak boleh
Misalkan gini, ada orang rumahnya disita sama bank, ya kan? Ya kan? Terus dijual itu rumahnya, maka nggak boleh kita beli. Iyalah, goblok itu orang beli. Itu nggak boleh. Kita lihat dulu intinya, keseluruhannya itu. Ngerti? Dia mendapatkannya dari mana? Orang itu terpercaya atau enggak? Ngerti? Ini syarat yang kedua. Jadi pandang diri orang tersebut. Kalau orang tersebut, masalah orang tersebut Islam atau non-Muslim, itu tidak masalah dalam hal muamalah, dalam bisnis, atau dalam usaha, atau dalam jual beli. Mau non-Muslim juga nggak jadi masalah. Yang penting dia balik, berakal, rasyid orangnya. Fa'ija salimal mal minal majkurat. Apabila selamat harta itu daripada yang disebut tadi, hartanya selamat, maka kita boleh memakainya, kita boleh menggunakannya, dan kita boleh menerimanya. Karena dia dapat daripada cara yang halal. Wala tazamta syartil awal. Dan engkau telah melazimi syarat yang pertama tadi, bahwa ini dari Allah, bukan dari Fulan bin Fulan. Kita sudah mengiktikadkan daripada yang awal tadi, bahwa ini datangnya dari Allah, bukan dari Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan hanya pelantara yang ditunjuk oleh Allah mengantarkan rezeki kepada kita. Iktikad yang pertama sudah kita kerjakan. Maka yang kedua, hartanya tersebut, uangnya tersebut, itu selamat daripada hal-hal yang tadi. Fahuzhu, maka ambillah harta itu, ambil itu harta. Waskurillahi ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah. Wasribhu fima mardotillah, dan gunakanlah harta itu di jalan yang Allah ridhoi. Belanjakan duit itu dengan perbelanjaan yang diizinkan sama Allah. Kita menerima duit syaratnya banyak, dan mengeluarkannya duit pula ada syarat-syaratnya. Ketika kita hendak menerima gaji, menerima duit, menerima pembelian daripada barang yang kita jual, yang pertama, ini harta datangnya dari Allah, dan ini orang hanya pelantara, dan orang ini mendapatkan uang dengan cara dia berusaha, dan orang ini benar dengan harta yang halal membelanjakan barangnya kepada kita. Ngerti? Datang itu harta kepada kita, dan ketika kita hendak mengeluarkan harta tersebut, keluarkanlah harta kita dengan sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk mengeluarkan itu harta. Dalam arti Allah nggak mengizinkan kita main judi, nggak boleh. Allah tidak mengizinkan kita ngejablay, ngeluarin harta dengan bayar jablay, nggak boleh. Jadi keluarkan sesuatu yang diizinkan sama Allah. Beli baju Allah izinin, ngerti? Beli kendaraan buat transportasi Allah izinin, ngerti? Bikin rumah Allah izinin. Maka jangan sekali-kali harta tersebut engkau keluarkan yang tidak diizinkan oleh Allah. Karena harta yang datang kepada kita pada hakikatnya, pada sejatinya itu bukan milik kita. Kita hanya dikasih, dititipkan sama Allah untuk menggunakan dengan sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Karena segala sesuatu yang datang kepada kita dan segala sesuatu yang keluar daripada kita, nanti di yaumil mizan, ketika di padang mahsyar nanti, di alam pertanggungjawaban, itu bakal dipertanyakan sama Allah. Dari mana harta tersebut? Dari engkau ya Allah. Bohong, kata Allah. Wahai Fulan bin Fulan, datang kepadaku, kata Allah. Bergetar tubuh kita karena dipanggil sama Allah. Menggidik seluruh tubuh kita. Takut,
Malaikat datang kepada kita, nyeret tangan kita datang ke hadapan Allah. Wahai Fulan bin Fulan, kata Allah, aku kasih engkau harta ketika engkau hidup di alam dunia. Dari mana datangnya itu harta? Lantas lisan kita berkata kepada Allah, dari engkau ya Allah. Bohong! Dari engkau ya Allah, bohong! Dari engkau ya Allah, bohong! Kata Allah. Engkau mengatakan itu datang daripada aku, tapi engkau mengemis-ngemis terhadap makhlukku. Tapi engkau takut makhlukku meninggalkan engkau, seolah-olah makhlukku lah yang menghidupi akan engkau. Tapi engkau takut kepada makhlukku, seolah-olah makhlukku lah yang merizkikan atas engkau. Sekarang engkau di hadapanku berkata itu datang daripadaku, tapi kenyataannya engkau tidak mengakui ketika hidup di alam dunia. Engkau lebih takut kepada Fulan bin Fulan daripada aku. Engkau lebih takut Fulan bin Fulan berpaling wajahnya daripada engkau ketimbang aku. Dari mana engkau mengakui bahwa itu datangnya daripadaku, kata Allah. Ngerti? Udah selesai pertanyaan tersebut. Ketika itu harta datang kepada genggaman engkau, engkau keluarkan untuk apa itu harta? Jajan ya Allah. Udah seret baik malik seret. Main judi ya Allah, main slot ya Allah. Udah seret. Main slot, main judi, main jadul udah seret. Jangan ditanya lagi, seret. Aku kasih engkau harta untuk menghidupi anak istrimu. Aku kasih engkau harta untuk engkau gunakan di jalanku, kata Allah. Tapi aku kasih engkau harta untuk maksiat kepada aku. Nah, nanti akan ditanya demikian. Harta yang kita terima ditanya, harta yang kita keluarkan ditanya. Makanya ketika datang itu harta, ya Allah, ini datang dari Allah. Ketika datang itu duit, ini datang dari Allah. Ketika datang itu rezeki, ini datang dari Allah. Orang yang mengantarkan, bos yang mengantarkan, majikan yang mengantarkan, itu hanya wawasa, itu hanya pelantara yang ditunjuk oleh Allah. Nah inilah. Nah ini jawabannya daripada seluruh pengajian minggu lalu dan sekarang. Waskuril wasilah, syukuri juga Fulan bin Fulannya. Waskuril wasilah, syukuri juga si Fulan bin Fulannya, pelantaranya itu. Si Fulan ini disyukuri. Kayak apa mensyukurinya? Bi antaqwa wa tubniya alai, dengan bahwa engkau doakan dia dan engkau ucapkan pujian kepada dia. Jadi ketika kita melihat bahwa pelantara itu majikan ngasih kita duit, itu teman ngasih kita modal usaha, ya kan? Itu saudara ngebantu kita sakit. Yang kita lihat dalam i'tikad hati kita bahwa yang membantu Allah, yang memberikan modal Allah, ngerti? Yang ngasih duit Allah, saudara, bos, teman, itu hanya pelantara yang Allah tunjuk untuk membantu kita. Tapi waskuril wasilah, kita syukuri juga Fulan bin Fulannya. Dengan apa cara syukur kita kepada pelantara tersebut? Bi anna taqwa wa tusniya alaihi, dengan engkau mendoakannya, doain dia. Misalkan gini, ada Bang Mail modalin Bang Droy usaha, ya kan? Bang Droy melihat dalam segi i'tikad bahwa yang memberikan usaha itu adalah Allah melalui pelantara Bang Mail. Tapi Bang Droy berkewajiban untuk mendoakan Bang Mail.
Doain yang baik-baik, mudah-mudahan si Mail tambah banyak rizkinya, tambah lancar lagi usahanya dan lain-lainnya gitu. Dan puji kepadanya, puji si Mailnya. Alhamdulillah Il, lu orang baik yang bisa ngebantu gua. Mungkin kalau nggak ada lu gua gimana ini belangsak. Untung lu orang baik mau bantu gua usaha dan lain-lain. Ini bilisan. Tapi akidah, iktikad tetap meyakini itu dari Allah. Tapi kita berkewajiban untuk mendoakan Bang Mahir dan bersyukur dan memuji Bang Mahir. Sampai di sini paham? Jadi kepada Allah kita bersyukur, kepada tukang ngantar juga kita bersyukur. Ini kalimatnya sama, tapi maknanya berbeda. Syukur kepada Allah, gimana caranya? Kita meyakini bahwa ini dari Allah, dan kita gembira dikirimi oleh Allah, dan kita gunakan di jalan Allah, dan kita syukur kepada Allah. Ini cara syukur kepada Allah. Kalau cara syukur kepada pelantara, kita doakan pelantara tersebut, kita puji pelantara tersebut, jazakallahu khairan katsiran. Allah ini syukur kepada Allah. Nah, kalau syukur kepada pelantara, kita doakan dia, jazakallahu khairan. Allah mudah-mudahan Allah balas kebaikannya kepada engkau. Wa tusniya alaih, engkau puji dia. Terima kasih ganteng. Terima kasih. Aduh, lu udah baik banget sama gua. Ya kan, mudah-mudahan lu diterima sama Allah, dosa-dosa lu diampunin sama Allah. Udah doain yang baik-baik, puji dia. Nanti. Karena puji kepada makhluk itu enggak jadi masalah. Jangan sampai kita nggak ada terima kasihnya sama Fulan bin Fulan. Jangan sampai kita nggak ada terima kasihnya sama pelantara. Karena kata Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah, kata Nabi. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada suruhan, kepada pelantara. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada pelantaraku, kata Allah, berarti dia tidak berterima kasih kepadaku. Gitu. Paham? Maka besok dapat duit jangan diambil dulu itu duit. Sebelum ila antaro, ya kan? Sebelum engkau lihat bahwa yang memberi itu adalah Allah. Kenapa? Karena bila mana tidak demikian, saking lemahnya keimanan kita, iman kita itu bisa goyah, iman kita itu bisa rontok hanya karena ada orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Ya kan? Orang saking berbuat baiknya kepada kita, ini iman bisa rontok. Yang tadinya kita menghamba sama Allah, jadi menghamba kepada orang tersebut. Yang tadinya kita takut kepada Allah, akhirnya kita lebih takut kepada kehilangan orang tersebut. Yang tadinya kita berharapnya kepada Allah, karena dia sering ngasih duit kita, jadi kita lebih berharap kepada dia. Gara-gara orang baik. Makanya kebaikan pula itu bisa menjadi racun bagi orang yang tidak mempelajari agama Allah. Jadi pentingnya kita taklim atau ngaji. Orang berbuat baik terus kepada kita, itu sama aja orang tersebut ngasih racun kepada kita. Kalau akidah iktikad kita tidak meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dia hanya pelantara. Ini bisa jadi racun. Yang tadinya kita, ya Allah ini gimana ini, ya Allah susah hidup. Akhirnya dibantu, datang orang tersebut datang kepada kita ngasih duit. Akhirnya kita ngarepnya ke dia, ngapain itu orang itu? Pura-pura lewat depan rumahnya, pura-pura ini, pura-pura sholat, kali ketemu sama dia dan lain-lain.
Jadi sholatnya ke makhluk, ibadahnya ke makhluk, perbuatan baiknya ke makhluk, seluruhnya ke makhluk, bersandarnya ke makhluk, takutnya ke makhluk. Allah tiada lagi di dalam kolbunya. Tapi orang bila mana mengiktikadkan bahwa dia itu hanya pelantara, yang memberikan rezeki adalah Allah. Ketika dia dikasih duit sama orang, ketika dia dibantu sama Allah, sama orang, dia lebih bersyukur lagi kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dia lebih taat lagi kepada Allah. Dia lebih berserah diri lagi kepada Allah. Tanpa tidak meninggalkan orang tersebut. Tetap kita harus mendoakan orang tersebut. Dan tetap kita berkewajiban secara syariat untuk memuji orang tersebut. Sampai di sini paham? Wallahu a'lam bishawab.